Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salliman katsira thumma amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Kembali kita membaca buku, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita baca tentang fikih turun sujud. Sebelum kita membahas sujud, kita akan bahas tentang bagaimana cara sujud. Dan ada banyak khilaf memang dalam masalah bagaimana yang pertama, turun sujud itu mendahulukan tangan, dapat ulama dalam masalah. Namun sebelumnya kami ingat bahwa dalam masalah ini sifatnya hanya perbedaan pendapat doliyah, hanya membahas dari sisi sesuai. Menurut pendapat B yang lebih afdal lutut dulu. Sifatnya hanya mana yang lebih afdal. Artinya, kalaupun ada orang yang berpendapat A, di mana dia mengatakan yang lebih afdal adalah tangan dulu, melihat ada orang yang sholat dan dia mendahulukan lutut dulu, ini tidak sampai disebut atau dinilai telah batal sholatnya, atau dinilai telah melakukan sebuah pelanggaran besar, tidak. Cuman khilafus sunnah, menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah tangan dulu, lutut dulu tidak sesuai sunnah. Dan juga sebaliknya, ketika ada orang yang punya pendapat bahwa turun sujud yang lebih afdal adalah lutut dulu, maka pendapat yang satunya, jika melihat ada orang yang punya pendapat yang berbeda, maka ini tidak sesuai sunnah. Dalam arti tidak sampai pada kondisi sholatnya dinilai tidak sah, sehingga baik pendapat pertama maupun pendapat yang kedua, ini hanya sifatnya pendapat untuk mengambil mana yang lebih sesuai sunnah Nabi SAW. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, bahwa turun sujud mendahulukan lutut. Ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih. Dalilnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi." Kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun sujud, beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan ketika bangkit, beliau angkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Sehingga kalau turun, lutut dulu, baru tangan. Ketika naik ke rakaat berikutnya, tangan dulu ditaruh di lutut, kemudian baru lututnya yang diangkat. Ini pendapat yang pertama, berdasarkan hadis dari Wa'il ibnu Hujr. Hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Baihaqi. Al-Baihaqi salah satu ulama mazhab Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang kedua, turun sujud mendahulukan tangan. Ini merupakan pendapat amatu ahlil hadis, pendapat umumnya ahlil hadis. As-San'ani rahimahullah mengatakan, qala al-Auza'i, kata Imam al-Auza'i, seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 157 Hijriah, adrakna an-nasa yad'una aydiyahum qabla rikabihim.
adrakna an-nasa yada'una aydiyahum qabla rukabihim wa qala Ibnu Dawud wa huwa qawlu ashabil hadith. Kami menjumpai, kalau Al-Auza'i adalah tabi'in, Al-Auza'i tabi'in, sehingga ketika beliau mengatakan kami menjumpai masyarakat, berarti ada kemungkinan itu adalah tabi'in atau masyarakat tabi'in. Yada'una aydiyahum, mereka meletakkan tangan mereka terlebih dahulu qabla rukabihim, sebelum lutut mereka. Wa qala Ibnu Dawud, dan kata Ibnu Abi Dawud, wa huwa qawlu ashabil hadis, ini merupakan pendapat para ahli hadis. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya onta. Janganlah kalian turun seperti turunnya onta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi. Dan juga berdasarkan riwayat yang mu'allaq. Riwayat mu'allaq itu berarti hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tapi tanpa sanad. Dari Nafi', beliau bercerita, kana Ibnu Umar yada'u yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Nafi', yang Nafi' ini merupakan muridnya dan sekaligus menantu Ibnu Umar, beliau menyaksikan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Padahal kita tahu Ibnu Umar termasuk di antara orang yang sangat antusias dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga adalah boleh milih antara turun sujud dengan tangan dulu atau lutut dulu. Ini merupakan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, pendapat An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Mereka beralasan dalil mengenai cara turun sujud baik dengan tangan maupun lutut dulu, keduanya sahih. Sehingga hadis Wa'il bin Hujr dinilai sahih. Kemudian juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah larangan untuk menderum seperti menderumnya unta juga dinilai sahih. Sehingga orang yang salat boleh memilih antara turun sujud dengan tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu. Sekarang kita kutipkan keterangan An-Nawawi. Dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab, An-Nawawi mengatakan, wa ruwiya an Malikin annahu yuqaddimu ayyahuma sya'a. Dan diriwayatkan dari Imam Malik bahwa menurut beliau boleh didahulukan sesuai apa yang dikehendaki oleh orang yang salat. Wala tarjiha, dan beliau tidak melakukan sisi pentarjih. Beliau tidak menguatkan salah satu pendapat. Beliau tidak memilih salah satu pendapat apakah tangan dulu ataukah lutut dulu. Wahtajja liman qala bi taqdimil yadaini bi ahadits wa liman qala bi aksihi bi ahadits. Dan masing-masing pendapat dia melandasi pendapatnya dengan dalil. Bagi mereka yang mengatakan bahwa dianjurkan untuk mendahulukan kedua tangan, mereka melandasinya dengan hadis. Demikian pula bagi mereka yang menganjurkan untuk mendahulukannya dengan lutut, juga mereka berdalil dengan hadis. Wala yadharu tarjihu ahadil madhhabaini min haitsu sunnah. Dan tidak ada sisi penguat yang mendukung salah satu pendapat ini dari mana yang lebih dekat kepada sunnah. Sehingga
menurut An-Nawawi rahimahullah, ketika beliau mengutip keterangan Imam Malik, kata beliau, hadis-hadisnya masing-masing adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan tidak ada faktor yang bisa kita jadikan sebagai latar belakang untuk menguatkan salah satu pendapat kemudian meninggalkan pendapat yang lain. Artinya keduanya lebih dekat kepada sunnah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana keterangan Syekhul Islam. Beliau menjawab pertanyaan mengenai cara turun sujud, tangan dulu ataukah lutut dulu. Kata beliau, amma sholatu bikilaihima fajaizah bittifaqil ulama. Orang yang melakukan sholat, keduanya boleh dengan sepakat ulama. Insya al-musalli yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Orang yang sholat bisa meletakkan lututnya terlebih dahulu sebelum tangannya. Wa insya'a wada'a yadayhi thumma rukbatayhi. Dia juga bisa meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Wa sholatuhu sahihatun fil halatain bittifaqil ulama. Nah, ini yang tadi kami jadikan sebagai catatan, bahwa baik pendapat A maupun pendapat B semuanya sepakat orang yang melakukan sholat seperti ini sah. Artinya tadi ya, kalau saya mengambil pendapat misalnya lutut dulu, kok saya melihat ada orang yang turun sujud tangan dulu, saya tetap menilai sah. Dan sebaliknya, orang yang turun sujud dengan tangan dulu, kok dia melihat ada orang lain yang turun sujud lutut dulu, dia juga menilai sah. Walakin tanaza'u fil afdal. Namun mereka berbeda pendapat mana di antara dua cara ini yang lebih afdal. Dan jika kita melihat masing-masing hadisnya, kita bisa menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama layak dijadikan dalil, sehingga pendapat ketiga termasuk di antara pendapat yang layak dipertimbangkan. Artinya pendapat yang mengatakan boleh milih antara turun sujud dengan tangan dulu maupun lutut dulu. Memiliki sisi alasan yang cukup kuat, mengingat dalil masing-masing dalam masalah ini cukup bisa dijadikan sebagai alasan kuat. Tayyib. Dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini sebenarnya termasuk di antara perbedaan pendapat yang ringan. Artinya tidak sampai pada derajat bahwa kalau kamu tidak sesuai dengan pendapat aku, maka kamu sudah melakukan perbuatan bid'ah atau melakukan kesalahan misalnya. Padahal kita bisa lihat bahwa ada pendapat ketiga yang mengatakan boleh milih. Mau turun sujud tangan dulu silahkan, lutut dulu juga silahkan. Ada sebuah paper yang ditulis oleh Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, hafizahullah ta'ala. Paper itu berbicara tentang bagaimana cara turun sujud yang lebih sesuai sunnah. An-Nahyu Suhbah fi nahri, gimana judulnya? An-Nahyu Suhbah, judul paper itu. Dan latar belakang dari beliau menulis paper ini adalah perdebatan yang terjadi di sebuah masjid. Ada dua orang yang saling berdebat tentang masalah turun sujud itu, dan sampai salah satunya itu keras-kerasan sehingga dia bilang kepada temannya, kalau nanti saya lihat kamu turun sujud dengan menggunakan apa misalnya lutut dulu atau tangan dulu, maka saya akan patahkan kakimu. Jadi sampai ada ancaman seperti itu. Sehingga beliau menulis sebuah buku atau sebuah paper yang itu menjadi salah satu rujukan bagi kami untuk mengupas tentang perbedaan pendapat ulama terkait masalah mana yang lebih afdol, turun sujud tangan dulu ataukah lutut terlebih dahulu. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang kedua,
hukum mengangkat tangan ketika turun sujud. Hukum mengangkat tangan ketika turun sujud. Sehingga di posisi setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Lalu kita turun sujud, kita angkat tangan. Allahu Akbar, turun sujud. Ada dua riwayat yang menjadi acuan dalam masalah ini. Pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika beliau mulai salat. Maksudnya adalah ketika takbiratul ihram. Wa idza kabbara liruku', dan ketika beliau bertakbir untuk ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', rafa'ahu makadzalik, dan ketika beliau i'tidal, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Malik Ibnul Huwairits. Malik Ibnul Huwairits menceritakan, annahu ra'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi, mengangkat tangannya ketika salat. Di titik mana saja? Pertama, idza rafa'a ra'sahu min ruku'ihi, ketika bangkit i'tidal. Wa idza sajada, ketika turun sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min sujudi hatta yuhadhiya biha furu'a udhunaihi. Posisi yang ketiga adalah ketika beliau bangkit dari sujud. Sehingga beliau sujud, terus bangkit dari sujud berarti duduk di antara dua sujud. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai setinggi furu'a udhunaihi, sampai setinggi daun telinganya. Sehingga diangkat tangan agak tinggi, setinggi daun telinganya. Baik, hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi ruku'i was sujud. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika rukuk dan sujud. Riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Albani dalam Al-Irwa. Kesimpulannya, berdasarkan teks hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau selain di tiga posisi. Ini hadis Ibnu Umar. Tiga posisi itu apa saja? Takbiratul ihram, berdiri ruku', satu lagi adalah bangkit i'tidal. Ini menurut keterangan Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar memberikan rincian berdasarkan apa yang beliau saksikan. Sementara beliau tinggal di Madinah dan sering ikut sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kesimpulan dari hadis Malik Ibnul Huwairits dan Anas menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengangkat tangan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Yang keterangan ini tidak ada dalam riwayat Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar cuma 3 tadi ya. Takbiratul ihram, ruku', i'tidal. Sedangkan mau sujud dan bangkit dari sujud, Ibnu Umar tidak menyebutkan. Nah, selanjutnya ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan kedua riwayat di atas. Pendapat yang pertama, bahwa tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan ketika turun maupun bangkit dari sujud. Tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika turun maupun bangkit dari sujud. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan, pertama, hadis yang menyebutkan tentang mengangkat tangan ketika sujud adalah hadis yang syadz. Karena umumnya riwayat yang lebih sahih tidak menyebutkan mengangkat tangan
ketika sujud. Dan hadis syadz termasuk salah satu jenis hadis dhaif. Hadis syadz itu ada dua hadis, yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, sehingga ini dohirnya bertentangan. Padahal itu di satu masalah yang sama. Sudah? Ya seperti ini ya. Yang satu mengatakan mengangkat tangan, yang satu mengatakan tidak mengangkat tangan. Namun yang mengatakan mengangkat tangan ini lebih sahih, baik dari sisi kekuatan sanad atau dari sisi jumlah perawi. Nah, maka yang lebih sahih ini disebut mahfuz. Lawannya disebut hadis syadz. Dan hadis syadz masuk dalam kategori hadis dhaif. Contoh penerapan yang lebih gampang ya, untuk menilai syadz atau tidak. Misalnya dalam satu masjid ada 100 orang. 100 orang itu yang 98 orang memberikan informasi bahwa Merapi jeblok misalnya. Merapi meletus. Yang 2 orang memberikan informasi, oh enggak, Merapi enggak meletus. Merapi tidur. Merapi nama gunung di Jogja. Akhirnya terjadilah perbedaan informasi. Cuman kita bisa menilai, ini yang ngasih informasi itu 98 orang. Yang ini cuma 2 orang. Maka ada indikasi 2 orang ini pasti keliru. Maka 2 orang ini dianggap informasinya adalah informasi yang syadz. Karena kalah kuat dengan yang sekian banyak tadi, sehingga informasinya tidak dipakai. Nah, informasi dari sekian banyak yang lebih kuat tadi disebut dengan mahfuz, riwayat yang mahfuz. Kita lanjutkan. Yang B, bahwa Ibnu Umar merupakan penduduk Madinah, lebih sering salat bersama Nabi SAW. Namun beliau tidak menyebutkan mengangkat tangan ketika turun sujud maupun naik dari sujud. Yang C, hukum asalnya tidak ada mengangkat tangan ketika berpindah gerakan. Karena itu, jika terjadi pertentangan antara riwayat yang menganjurkan dan riwayat yang tidak menganjurkan, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu tidak dianjurkan. Nah, ini 3 alasan untuk mengatakan bahwa tidak ada anjuran mengangkat tangan ketika hendak turun sujud. Sekarang kita akan baca pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan dianjurkan mengangkat tangan ketika turun sujud, meskipun sifatnya kadang-kadang alias tidak rutin. Ya, ini ada keliru ya. Tidak dilakukan tidak rutin, secara rutinnya. Tidak dilakukan secara rutin. Sementara yang rutin, untuk yang rutin mengacu kepada hadis Ibnu Umar. Jadi yang rutin pada 3 posisi. Takbiratul ihram, ruku, turun ruku, dan bangkit dari ruku, i'tidal. Dan ini merupakan pendapat beberapa ulama ahli hadis. Masya Allah. Ketekan ini ya. Halaman berapa tadi? 180. Baik. Ini merupakan pendapat beberapa ulama ahli hadis seperti Muhammad Hayyat As-Sindi, kemudian Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatullahil Balighah, Waliullah Ad-Dahlawi, kemudian Syekh Albani dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Al-Auza'i, Al-Qasim, Ibnu Salam, penulis kitab Al-Amwal, Tawus, kemudian Makhul, Abdullah bin Dinar, dan Salim. Nah, mereka beralasan
bahwa riwayat Malik Ibn Khuwairits dan Anas bin Malik statusnya sahih, dan juga didukung oleh riwayat yang lain seperti Wa'il bin Hujr yang juga menyebutkan bahwa Nabi SAW kadang mengangkat tangan ketika hendak turun sujud. Karena itu Muhammad Hayat As-Sindi rahimahullah menyimpulkan, "Adz-dzahir annahu kana yaf'alu dzalika ahyanan wa yatruku ahyanan." Yang benar, mengangkat tangan ketika sujud itu terkadang dilakukan oleh Nabi SAW dan terkadang beliau tinggalkan. Sehingga boleh kita Allahu Akbar terus turun sujud sambil mengangkat tangan, dan bangkit juga sama, Allahu Akbar lalu angkat tangan. Dan memang akan terkesan sangat aneh di masyarakat, bangkit duduk di antara dua sujud pakai mengangkat tangan. Padahal ini dilakukan oleh Nabi SAW meskipun tidak rutin. Sehingga Anda bisa kerjakan ini ketika sholat sunnah di rumah, ya, agar misalnya ingin mempraktikkan sunnah ini dan tidak menimbulkan keributan di masyarakat, maka bisa kita praktekkan ketika kita di rumah. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu memanjangkan takbir ketika sujud. Apakah ketika sujud dianjurkan orang dari i'tidal, posisi berdiri, Allahu Akbar, sehingga takbirnya jadi cukup panjang? Sebagian imam terkadang memanjangkan bacaan takbir ketika turun atau bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya. Bangkit juga sama, ya. Allahu Akbar, panjang. Karena jaraknya cukup jauh dari posisi berdiri ke posisi sujud dan sebaliknya. Dari posisi sujud ke posisi berdiri. Apalagi kalau sudah agak sepuh, ya. Ketika bangkit, Allah, megang boyok, kesakitannya. Jadinya panjang sekali. Megang apa? Megang encoknya. Pinggangnya kesakitan. Sehingga dia pelan. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika idza qama ila sholati, ketika beliau bertakbir ketika berdiri. Hina yakum, ketika mulai salat, maksudnya adalah saat takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika bergerak ruku. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Dan beliau membaca takbir ketika turun sujud. Sehingga takbirnya adalah di proses turun sujud. Ini sudah pernah kita bahas saat kita membahas takbir intikal. Jadi hadis ini sudah kita singgung di pembahasan fikih takbir intikal, dan kita telah memberikan kesimpulan bahwa takbir intikal dilakukan ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah harus dilakukan sepanjang gerakan perpindahan itu? Seperti kasus yang kita utarakan di atas, ataukah tidak dipanjangkan? Sehingga kalau imam pelan, ya waktu proses turun ini jangan baca dulu. Begitu mendekati sujud baru Allahu Akbar. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dianjurkan untuk memanjangkan takbir selama proses bergerak. Proses bergerak. Bergerak dari posisi berdiri, ya, berdiri, maka ya cukup lama ini, selama rentang ini. Dan ini merupakan pendapat An-Nawawi.
dalam penjelasan untuk Sahih Muslim, syarah Sahih Muslim, ketika beliau menjelaskan hadis Abu Hurairah, ya, bahwa yang itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW yukabbiru hina yahwi sajud. Beliau bertakbir ketika turun sujud. Kata Abu Hurairah, kata An-Nawawi, wa qawluhu yukabbiru hina yahwi sajidan. Hadza dalilun ala qaranati takbir li hadhil harakat wa bastihi 'alaiha. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika beliau turun sujud merupakan dalil bahwa takbir itu dilakukan bersamaan dengan gerakan tersebut, yaitu gerakan turun sujud. Dan beliau kasih tambahan wabastuhu 'alaiha, dan dibentangkan selama gerakan turun sujud. Fayabda'u bit takbir hina yashra'u fil intiqal ila ruku' wa yamuddu hatta yasila hadda ar-raki'in. Maka beliau mulai dengan takbir ketika hendak pindah dari ruku', dan dipanjangkan sampai sempurna ruku'. Sehingga mulai mau ruku' sudah baca takbir Allahu Akbar. Nah, karena ruku' cuman pendek, ya mungkin takbirnya nggak terlalu panjang. Nah, sekarang ketika sujud, wa yabda'u bit takbir hina yashra'u fil hawi ila sujud. Dan beliau mulai takbir ketika hendak mau turun sujud. Wa yamudduhu, kemudian dipanjangkan hatta yado'a jubhatahu alal ardi, sampai dahi itu menyentuh tanah. Sehingga mulai dari atas Allahu Akbar. Demikian pula disyariatkan untuk bertakbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Dimulai sejak mulai bangkit, wa yamuddu, dan dipanjangkan sampai berdiri sempurna. Ini menurut keterangan An-Nawawi. Sehingga kalau menjumpai imam kok dawa banget takbirnya, Allahu Akbar, itu berarti dia barangkali beralasan dengan pendapat yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kita beralih ke pendapat kedua. Tidak dianjurkan untuk memanjangkan takbir intiqal, namun dibaca sesuai bacaan normal di rentang perpindahan itu. Ini merupakan pendapat Ibnu Hajar dan As-Sun'ani. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan pendapat An-Nawawi, lalu beliau memberikan komentar bahwa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menunjukkan demikian. As-Sun'ani mengatakan, wa dhahiru qawlihi, dan yang zahir dari perkataan Abu Hurairah yukabbiru hina kadza wa hina kadza, anna takbira yuqarinu hadhil harakat, bahwa takbir itu mengiringi gerakan-gerakan perpindahan tersebut. Fa yushra'u fit takbir 'inda ibtida'ihi li rukni, maka takbir dimulai ketika sedang atau ketika mulai untuk bergerak rukun berikutnya. Sehingga saat rukuk, ya Allahu Akbar, ya, meskipun belum selesai sampai di posisi rukuk. Amal qaulu bi annahu yamuddu takbir hatta yatimmal harakah. Adapun pendapat yang mengatakan takbirnya dipanjangkan sampai gerakannya sempurna, fala wajha lahu, tidak memiliki alasan yang kuat. Bal ya'ti bil lafzi min ghairi ziyadatin ala adaihi wala nuqsan. Tapi dia bisa membaca takbir dengan lafaz yang tidak terlalu dipanjangkan dan tidak dikurangi. Sehingga tidak ada ziyadah, tidak ada tambahan, dan tidak ada nuqsan, pengurangan. Nah, di antara dalil pendapat ini adalah perkataan seorang ulama tabi'in, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Ulama tabi'in. Beliau mengatakan,
At-takbiru jazmun wassalamu jazmun. Baik. Mohon diingat-ingat kalimat ini. Ini kalimat penting ya. At-takbiru jazmun wassalamu jazmun. Perkataan Ibrahim An-Nakhai. Takbir itu jazmun, salam juga jazmun. Apa yang dimaksud dengan jazm? Takbir itu jazm, salam itu jazm. Makna ini kurang G. Yang dimaksud ya. Yang dimaksud jazm adalah tidak dipanjangkan. Jazmun artinya min ghairi tamtid, enggak dipanjangkan. Dan pendapat inilah yang lebih mendekati kebenaran, meskipun jika ada imam yang membaca panjang, sholat tetap sah selama tidak ada yang salah dari bacaan takbirnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau menurut Ibrahim An-Nakhai kurang tepat. Karena jadinya apa? Tidak dibuat ringkas, tapi dipanjangkan. Yang lebih tepat ya kalimatnya biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian pula takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga tidak ditamdid. Allahu Akbar. Nanti mirip seperti takbiran ya. Karena panjang. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita telah menyelesaikan fikih turun sujud. Ada 3 pembahasan yang tadi kita kutip dengan khilaf yang terjadi di sana. Semoga semakin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana cara sholat yang lebih sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tulis apa ya Mas? Iki lho Pak, nulis serba 1000. Iki arep tak tempelke nang toko. Ben supayane pembeli ora usah perlu do tekon nek kabeh barang kuwi mau regane 1000. Oh, ben ora usah do takon-takon. Tulisan iki wis mewakili nek kabeh mau regane 1000. Lan kuwi ana kaedahe Pak Tri. Kaedahe Alkitabu kal khitobi. Wah, apa Mas artine? Maknane tulisan iku kaya dene ucapan. Masya Allah, saiki kok pinter Mas? Loh, piye saiki aku maca buku iki? Buku pengantar kaidah fikih kubro. Ingin belajar banyak kasus fikih muamalah? Temukan jawaban banyak kasus muamalah berdasarkan kaedahnya di buku Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Muamalah karya Amin 71111241. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikum barakallah. Ya, Ana mau bertanya sujud tilawah mungkin tidak berbeda dengan pembahasan sekarang. Sujud tilawah. Jadi, iya, sujud tilawah dalam sholat. Halo? Silakan Bapak. Iya. Jadi imam itu sebelum melaksanakan sholat memang melakukan mukadimah dulu. Jadi saya akan sujud tilawah nanti ketika membacakan ayat-ayat saja. Namun ternyata ketika imam sujud tilawah ketika ayat suci itu
ternyata makmum ada yang sujud, ada yang tidak. Nah, maksudnya di sini pertanyaannya apakah yang tidak mengikuti sujud tilawah ini makmum itu sholatnya sah atau tidak? Salatnya Sholatnya sah atau tidak? Karena para makmum ini sebagian yang tidak mengikuti, dia berdiri aja gitu, bahkan mengucapkan subhanallah subhanallah, padahal sebelum itu sudah disampaikan bahwa imam akan sujud tilawah gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan tentang kunut, Ustaz, maaf. Jadi anak itu ketika masuk ke daerah yang imamnya itu kunut gitu ya, ini baru pertama kali masuk ke daerah itu, anak ikut mengangkat tangan gitu ya, sujud, maksudnya kunut gitu ya. Kemudian ketika di daerah anak juga sama imamnya itu melaksanakan kunut, tapi memang di sini itu kan rutin tiap hari anak mengikuti sholat subuh, tapi anak tidak mengangkat tangan di daerah sini gitu ya. Jadi untuk daerah tertentu saya mengikuti, takutkan jadi fitnah gitu. Namun kalau di sini tidak gitu, karena sudah terlalu lama gitu anak tinggal di sini sehingga anak tidak mengangkat tangan. Apakah sikap seperti ini dibenarkan apa tidak? Gitu? Baik. Barakallahu fikum Ustaz, Waalaikumsalam. jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Untuk kasus yang Bapak sampaikan terkait masalah sujud tilawah, imam melakukan sujud tilawah sementara ada makmum yang dia tidak sujud tilawah. Di sini ada keterangan An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Qala An-Nawawi fil Majmu', kata An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ba'da an dzakara wujuba mutaba'atil imami fi sujudit tilawah, setelah beliau menyebutkan wajibnya mengikuti imam ketika imam sujud tilawah. Kata beliau, wa idza sajadal imam, apabila imam melakukan sujud tilawah, lazimal ma'mumu as-sujuda ma'ahu, maka makmum wajib sujud bersama imam. Makmum wajib sujud bersama imam. Bagaimana kalau enggak sujud? Fa illam yasjud, jika makmum tidak sujud sementara imam sujud tilawah, batalat sholatuhu bila khilafin litakhallufihi anil imam, maka salatnya makmum batal, dan bahkan kata beliau bila khilaf, enggak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Artinya ulama sepakat makmum ini batal salatnya. Walau lam yasjud imam, jika imam tidak sujud, lam yasjud al-makmum, maka makmum tidak sujud. Makmum tidak boleh sujud. Sehingga misalnya menjumpai ayat sajdah, ya, wasjud waqtarib, dan imam tidak sujud, tapi langsung Allahu Akbar ruku', maka makmum tidak boleh turun sujud. Fa in khalafa, jika ada makmum yang menyalahi imam, wasajada, dan dia sujud padahal imam enggak sujud, batalat salatuhu bila khilaf, maka salatnya batal, makmum ini salatnya batal bila khilafin, tanpa ada perbedaan ulama. Wa yustahabbu ayyasjuda ba'da salamihi liyatadarakahuma wa la yata'akkadu, dan dianjurkan untuk sujud setelah salam. Bagi makmum dianjurkan untuk sujud setelah salam. Liyatadarakaha, dalam rangka untuk sujud tilawah yang tadi tidak dilakukan. Wala yata'akkad, meskipun ini tidak ditekankan. Kemudian bagaimana kalau enggak tahu? Yang jadi permasalahan adalah tidak tahu. Apa yang tadi beliau bahas itu ketika makmum tahu imam sudah menyampaikan nanti akan membaca ayat sajdah dan saya akan sujud misalnya untuk sujud tilawah, tapi makmum yang sudah tahu itu tetap nggak mau sujud. Bagaimana kalau misalnya ada makmum yang nggak tahu, masjidnya gede, ada yang sholat di luar,
ketika imam membaca ayat sajdah, misalnya di surat apa? Al-Insyiqaq ya. Di surat Al-Insyiqaq baca surat ayat sajdah. Imamnya sujud. Makmum yang di luar mendengar takbir, rukuk dia. Sekarang kita coba lihat. Walau sajadal imam walam ya'lam al-ma'mum, jika imam sujud sementara makmum tidak tahu. Hatta rafa'al imam, sampai imam bangkit dari sujud. Hatta rafa'al imamu ra'sahu minas sujud, sampai imam bangkit dari sujud. La tabtul salatu al-ma'mun, maka tidak batal salatnya makmum. Li'annahu takhallafa bi'udhrin, karena dia menyalahi imam disebabkan udzur, yaitu tidak tahu. Walakin la yasjud, tapi dia tidak perlu menyusul sujud. Nah, ini di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi cukup banyak. Saat hari Jumat subuh, maka imam membaca surat Alif Lam Mim At-Tanzil. Dan imam sujud tilawah, tapi tidak semua makmum sujud tilawah. Saya waktu sholat di Mas'a dekat Marwah, ya, waktu itu dekat Marwah. Jadi belum selesai sa'i, sudah sholat subuh. Ketika imam sujud tilawah, kemudian banyak saya perhatikan yang nggak sujud. Jadi ada yang ruku, banyak ruku ya. Padahal imamnya sujud tilawah. Nah, makmum baru tahu ternyata imam sujud tilawah karena begitu bangkit lagi Allahu Akbar, bukan sami Allahu liman hamidah. Andaikan itu ruku kan berarti komando selanjutnya sami Allahu liman hamidah. Tapi ini enggak. Allahu Akbar, turun sujud. Allahu Akbar. Loh, habis ruku kok Allahu Akbar? Terus lanjut ayat. Oh, berarti tadi sujud tilawah. Nah, setelah tahu itu apakah makmum sujud tilawah? Jawabannya la yasjud. Falau alima, jika makmum tahu, wal imamu ba'du fis sujud, lazimahu as-sujud. Jika makmum tahu dan imam masih dalam posisi sujud, maka makmum harus segera sujud, sehingga Allahu Akbar, imam sujud tilawah. Kemudian dia di belakang ruku, kok ada yang sujud di depan, melihat oh itu yang di dekat imam sujud, maka dia langsung sujud. Kemudian kata Nawawi, walau hawal makmum, jika makmum turun liyas juda ma'ahu, untuk sujud bersama imam, makmum ngejar sujudnya imam. Farafa'al imam, ya, ternyata imam sudah bangkit, Allahu Akbar, sehingga makmum ini baru mulai turun, imam sudah bangkit. Wa huwa fil hawi, dan makmum dalam posisi sedang turun, raja'a ma'ahu wa lam yasjud, maka makmum langsung bangkit bersama imam dan tidak perlu sujud. Wa kadza ad-dha'if, demikian pula orang yang lemah, al-bati al-harakah, yang lambat harokat, yang lambat bergeraknya, alladzi hawa ma'al imam, ketika dia turun mengejar imam untuk sujud tilawah, farafa'al imamu ra'sahu qabla intihaihi ilal ardi, lalu imam sudah bangkit sebelum orang yang gerakannya lambat tadi sampai di posisi sujud. Ya, simbah-simbah ya, atau kakek-kakek atau nenek-nenek baru mulai bergerak, imam sudah Allahu Akbar, Anda gagal ya. La yasjud, maka tidak perlu sujud, bal yarji, tapi langsung balik ma'ahu bersama imam. Bi khilafi sujudi nafsis shalah, berbeda dengan sujud salat. Kalau sujud salat meskipun ketinggalan tetap harus dilakukan karena itu rukun. Wa in rafa'al imam, ya, meskipun imam sudah bangun, makmum tetap harus sempurnakan sujud ketika sholat. Li'annahu fardun, karena itu bagian dari kewajiban sholat. Ini detail yang disampaikan oleh
An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Sehingga dari sini jamaah kita bisa membagi tentang orang yang atau makmum yang tidak sujud tilawah ketika imam sujud tilawah. Kata Nawawi ada dua kondisi. Pertama, makmum tahu imam sujud tilawah dan dia juga ngerti kalau ini sujud tilawah. Karena ada tahu tapi nggak ngerti. Ya. Sehingga saat imamnya sujud, makmumnya bingung. Malah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi makmumnya nggak bangun-bangun, memang dia sujud tilawah. Dan makmumnya bingung, ini kok sujud kenapa? Karena makmum nggak ngerti. Maka dalam posisi ini ketika makmum nggak ngikuti, dia tidak dianggap batal sholatnya. Tapi kalau makmumnya tahu dan ngerti, tahu imamnya sujud, dan ngerti ini sujud tilawah, sementara dia nggak sujud, kata Nawawi, batalat salatuhu. Makmumnya batal sholatnya bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu a'lam. Baik, kemudian untuk masalah kunut tadi ya. Ya, memang ulama berbeda pendapat ketika imam kunut, apakah makmum juga perlu kunut mengikuti imam, ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang lebih afdal ikut. Ada yang mengatakan yang afdal tidak ikut. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan apa yang Bapak sampaikan itu sudah pandai-pandai membawa diri ya. Daripada nanti bikin ribut di masyarakat, lalu Anda mengangkat tangan dan mengaminkan doa kunut, silahkan. Di lain waktu, ternyata Anda tidak mengangkat tangan dan tidak ikut doa kunut, silahkan. Insya Allah dalam masalah ini sifatnya hanya masalah mana yang lebih afdal, apakah ikut imam ataukah tidak ikut imam untuk kunut. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz, Ana sebelumnya ingin bertanya di luar Mas Dasan. Ana dapat job pekerjaan yang sekarang ini masih aktif. Ana dapat pekerjaan di perusahaan swasta di bidang anti pencucian uang. Namun di perusahaan tersebut mengawasi anti pencucian uang dari data milik bank. Pertanyaannya adalah apakah Ana boleh mengambil pekerjaan itu Ustaz untuk dilanjutkan seperti selanjutnya? Itu Ustaz. Bapak, halo? Masih Halo. nyambung? Ya. Bapak bukan karyawan bank ya? Bukan Pak. Bukan. Nah itu pendapatan juga bukan di bank Pak. Di kantornya. Di kantornya? Iya, di kantor perusahaan swasta. Di kantor perusahaan swasta. Hanya sebatas Iya. mengawasi anti pencucian uang ya? Iya, yang datanya dari bank. Baik. Cukup Bapak insya Allah. Syukur Ustaz. Syukran barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Jika memang fungsi atau tugas Bapak adalah mengawasi lalu lintas uang yang perlu diawasi ya. Misalnya pejabat atau anggota legislatif atau yang lainnya, dan itu legal secara negara, insya Allah tidak masalah di posisi ini, meskipun nanti Bapak berurusan dengan bank. Karena sebatas berurusan dengan bank itu tidak menunjukkan penghasilannya langsung bermasalah. Kita banyak berurusan dengan bank untuk transfer uang donasi, untuk transfer gaji, untuk transaksi jual beli, dan aneka urusan yang lainnya dengan bank. Tapi sifatnya hanya memanfaatkan kemudahan dalam lalu lintas uang. Dan kita tidak bertransaksi riba di sana. Maka saya kira ketika Bapak hanya sebatas mengambil data dari perbankan dan itu legal ya, atas wewenang dari negara, kemudian meskipun ini perusahaan swasta ya, kemudian dari situ Bapak nanti akan bertanggungjawabkan kepada pihak yang berwajib, insya Allah tidak ada masalah dan itu hak yang perlu untuk ditegakkan. Wallahu a'lam.
silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya. Kalau kita sholat kan di doa ruku dan doa biasa ada beberapa. Nah kalau di rakaat beda-beda boleh nggak? Kalau di rakaat gimana? Kalau di setiap rakaat kita bacanya beda-beda. Halo, ya, di setiap rakaat bacaan doa ruku beda-beda. bacaan doa rukuknya berbeda-beda dengan rakaat yang lain. Misalnya Baik. satu subhanallah sabda aziz, rakaat kedua subhanallah subuh kudus. Pokoknya Nah, kayak gitu dokter. Itu aja. baik, cukup Ibu. Makasih. Nah, barakallah. Baik, bolehkah ketika kita menghafal beberapa doa rukuk dan beberapa doa sujud lalu kita baca bergantian dalam satu sholat ya? Kalau dalam beda sholat insya Allah tidak masalah. Anda sholat duhur misalnya baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sholat asar baca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nanti maghrib baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Isya baca subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Boleh nggak seperti ini? Jawabannya boleh. Karena beda sholat. Sekarang kalau dalam sholat, sujud rakaat pertama dengan rakaat yang kedua beda, insya Allah tidak masalah, boleh. Nah yang jadi khilaf adalah dalam satu sujud boleh nggak membaca kompilasi doa sujud, sehingga satu sujud baca subhana rabbiyal a'la, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh, subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, Allahumma khasya'a ruhi, ya Allah khasya'a jasadi, khusyuk jasadku untuk bersujud kepadamu. Dan beberapa doa sujud yang lainnya, apakah diperbolehkan seperti itu? Ulama khilaf dalam masalah ini, apakah itu boleh atau tidak. Dan sudah pernah kita sebutkan khilaf ini di pembahasan tentang sunnatut tanawwu, sunnah tanawwu, dan pendapat yang lebih kuat adalah keterangan Syekh Albani diperbolehkan, dan itu pendapat An-Nawawi. Meskipun ada juga yang berpendapat yang lebih sesuai sunnah baca satu diulang-ulang, dan itu pendapat Siddiq Hasan Khan. Tapi kalau kita mengambil pendapatnya An-Nawawi yang membolehkan, insya Allah tidak masalah membuat kompilasi doa sujud dalam satu sujud atau kompilasi doa rukuk dalam satu rukuk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum meletakkan sesuatu seperti barang, tas, dan sejenisnya di sebelah kita ketika sholat berjamaah yang shafnya berjarak karena pandemi? Apakah barang atau tas tersebut memutus shaf? Terima kasih, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Dalam kondisi seperti ini, kemudian sholat dibuat renggang shafnya, maka keberadaan tiang, keberadaan tas, keberadaan apapun benda yang kita taruh di samping nggak diperhitungkan lagi, sehingga tidak dianggap memutus shaf. Memang shafnya sudah putus dari awal, sehingga Anda mau taruh anak kecil di situ, Anda mau taruh apapun di situ, tidak diperhitungkan lagi. Kecuali kalau shafnya rapat, lalu Anda taruh tas sehingga mengganggu orang yang samping nggak bisa mepet, nah itu baru memutus shaf. Tapi kalau sudah putus dari awal, nggak memberikan pengaruh keberadaan benda yang ada di sela-selanya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ini bisa sujud biasanya sebelum berdiri itu kan kita sujud dulu ya sebelum berdiri. Sujud sebelum Nah berdiri. itu bacanya takbir itu pas duduknya biasa diam lalu berdiri Allahu Akbar. Takbirnya pada saat
kamu dekat berdiri. Apakah seperti itu atau takdirnya dari bangkit duduk panjatkan ke berdiri? Lalu kedua Ustaz, jika Saya ulang Ibu ya. Jadi Ibu bertanya tentang tentang duduk istirahat ya. Takdirnya duduk istirahat ketika sebelum berdiri. bangkit ataukah ketika duduk istirahat begitu? Iya. Ini bangkit Jadi setelah sujud kedua, setelah sujud kita sebelum bangkit ini kan duduk dulu Ustaz. duduk dulu. Nah, ya pakai itu baca takbir langsung atau baca takbirnya pada saat berdiri. Baik. Nah, itu. Yang kedua Ustaz, kita baca surat As-Sajdah, apakah semua surat Sajdah wajib bersujud ketika ada sujud tilawah? Baik. Seperti dalam surat Al-Alaq, Al-Iqaf, As-Sajdah. Apakah semuanya harus pakai sujud tilawah? Baik. Jazakallahu khairan. Nah, wa jazakumullahu khairan. Baik. Untuk yang pertama Ibu, di buku tafsir salat sudah kami bahas tentang itu ya. Bagaimana cara yang benar ketika membaca takbir intikal saat kita berdiri ke rakaat berikutnya setelah sujud. Kita sujud lalu duduk istirahat ya. Kemudian bangkit ke rakaat berikutnya. Nah, ini takbirnya dilakukan di mana? Ada khilaf di antara para ulama. Jika Anda punya bukunya nanti silahkan dibuka di bab tentang masalah fikih duduk istirahat. Nah, ini. Kapan takbir duduk istirahat? Ini ada di halaman 236. Ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan takbirnya itu ketika duduk istirahat. Jadi dari mulai posisi sujud, Allahu Akbar, duduk istirahat. Lalu ke atasnya nggak perlu takbir lagi. Dan ada yang mengatakan dari sujud, duduk istirahat, tidak membaca apapun, lalu Allahu Akbar, baru membaca takbirnya ketika naik ke rakaat berikutnya. Ada khilaf dalam masalah ini, dan kita belum bahas itu ya. Kemudian tentang sujud tilawah ketika kita membaca ayat sajdah, itu apakah hukumnya wajib ataukah anjuran? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, dan itu pendapatnya Hanafiyah. Mereka berdalil dengan sebuah hadis bahwa Nabi SAW menyebutkan keutamaan sujud tilawah. Saat seorang muslim membaca ayat sajdah, fasajada, lalu dia sujud, baka syaitan, maka setan, i'tazala syaitanu yabki, maka setan pergi meninggalkan orang ini sambil menangis. Dan dia mengatakan, amara ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falyannar. Kata setan, manusia diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, dia dapat surga. Dan aku dulu diperintahkan untuk sujud, tapi aku nggak mau sujud, falyannar, dan aku dapat neraka. Sehingga berdasarkan hadis ini, kata ulama Hanafiyah, di situ ada perintah untuk sujud. Karena setan mengatakan, amara ibnu Adam bisujud. Umira ibnu Adam bisujud. Ibnu Adam diperintahkan untuk sujud, dan mereka sujud. Sehingga menurut mereka sujud tilawah wajib. Pendapat yang kedua, sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Dan itu pendapat jumhur ulama. Dan dalilnya adalah bahwa saat Nabi SAW sujud tilawah, ada sebagian sahabat yang tidak sujud tilawah, dan itu terjadi di luar sholat ya. Ini terjadi di luar sholat. Mereka mendengar bacaan Nabi SAW, tapi mereka tidak sujud tilawah. Padahal sujud tilawah disyariatkan bagi yang membaca dan yang menyimak bacaan. Orang yang membaca ayat sajdah. Tapi ada sebagian sahabat yang tidak sujud tilawah. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menegaskan itu. Bagi yang mau sujud silahkan, yang nggak sujud juga silahkan. Sehingga jumhur mengatakan sujud tilawah hukumnya tidak wajib. Wallahu a'lam.
Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan Ustaz. wabarakatuh. Pak Ustaz, keluar kema. Istri anak ini sedang nifas Ustaz. Setelah 2 minggu darahnya berhenti 1 hari. Lalu dia mandi untuk sholat. Nah, pas hari setelahnya keluar darah nifas lagi. Hanya 1 hari berhenti. Terus 1 hari berhenti dia ya. hanya 1 hari berhenti Ustaz. Nah, setelah itu keluar lagi. Lalu nifas lagi. Apakah yang 1 harinya itu terhitung nifas atau enggak Ustaz? Baik, ini masih Karena terkait dengan kodoknya masih di rentang 40 hari, Bapak? masih di rentang 40 hari Ustaz. Baik, cukup. Oh ya, satu lagi Ustaz apa? Cukup, Bapak. Karena boleh. di ujung Oh acara. iya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallah. Baik. Tentang batas maksimal waktu nifas ada khilaf, dan yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan maksimal 40 hari. Sehingga dari hari kelahiran di transition sampai hari ke-40. Baik. Di rentang ini selama keluar darah terhitung nifas. Di rentang ini. Selama keluar darah di rentang ini dihukumi nifas. Di rentang ini. Jika ternyata satu kondisi mengalami suci, di sini putus, hanya rentang 2 hari. Putus 2 hari. Maka di posisi ini suci. Kok besok keluar lagi? Lalu besok keluar lagi. Nah, saat besok keluar lagi ya nifas lagi. Sehingga di sini nifasnya terhenti 2 hari, ini nifas lagi. Karena ada darah. Kok nanti di rentang ini ada yang putus lagi? Ini putus lagi Pak di sini. Cuman sehari misalnya. Ya, 1 hari suci selama masih di rentang 40 hari. Sehingga prinsip bagi wanita nifas, selama di rentang 40 hari itu ada bagian yang suci terhitung suci, begitu keluar darah terhitung nifas. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.